Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Harapan dan doa saya, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Judul perenungan kita hari ini, ketika masalah tidak diselesaikan. Saudara, dalam pasal perenungan kita hari ini, kita mendapati bahwa kisah Daud dan Absalom mengajarkan betapa bahayanya ketika suatu masalah tidak diselesaikan dengan bijak sampai tuntas. Adik Absalom, Tamar, diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Karena tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Raja Daud, Alkitab hanya mencatat Raja Daud sangat marah. Absalom menyimpan kepahitan dan amarah itu selama 2 tahun. Ini berarti selama itu tidak ada kebijakan Raja Daud yang sebetulnya dapat mengobati sakit hati Absalom dan Tamar. Absalom melihat celah dalam kepemimpinan ayahnya, kepemimpinan yang tidak berfungsi dan tidak tegas dalam menyelesaikan masalah nama baik keluarga. Pada akhirnya terjadi perpecahan dalam keluarga. Absalom membunuh Amnon, mengkudeta ayahnya, serta mengorbankan nyawa 20.000 tentara Israel. Dalam ayatnya yang ke-6, kita melihat perkataan hikmah perempuan dari Tekoa mengenai tindakan yang sebenarnya dapat dilakukan Raja Daud. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Terjadinya konflik berkepanjangan yang karena tidak ada pihak yang memisahkan, sehingga menimbulkan rasa pahit di hati Absalom. Dan dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Raja Daud bersalah karena tidak memanggil pulang Absalom dari pengasingan. Bahkan setelah Absalom dipanggil pulang pun, ia tidak diperkenankan bertemu dengannya sampai 2 tahun lamanya. Seharusnya Raja Daud melakukan apa yang tertera di dalam ayat yang ke-14, yaitu apa? Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Artinya, saat Tuhan menghukum seseorang, ia tidak akan membuang orang tersebut, melainkan memberi kesempatan untuk bertobat. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, marilah kita belajar dari perenungan ini. Saat kita memberikan konsekuensi atas pelanggaran, kita memberikan juga kesempatan bagi orang tersebut untuk pulih dan bertobat. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang tidaklah mudah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Namun bukan berarti persoalan tidak ada solusi. Selama persoalan itu kita hadapi dengan kepala dingin dan hikmat Tuhan mengalir dalam diri kita, maka persoalan itu akan terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Dua-duanya bisa melihat apa menjadi kesalahan dan apa yang harus dikerjakan setelah itu. Diberkatilah kita kiranya dalam membangun sebuah hubungan dengan siapapun. Jadilah orang yang selalu melihat apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang ada. Meskipun kita harus menghadapi masalah yang diakibatkan karena keegoisan, yang diakibatkan karena ketidaktahuan, selesaikan semuanya karena Tuhan sanggup memberikan kita solusi terbaik ketika kita meminta hikmat dan pertolongannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi saudara yang sakit, disembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang memiliki beban persoalan yang sangat pribadi, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong saudara. Diberkatilah saudara bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang saudara cintai, dimanapun mereka berada.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom.